Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kami bisa menyelesaikan ini kami yang berjudul dengan algoritma random forest untuk klasifikasi daun dan ekstraksi fitur BLTM. Salat, salam aja kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kami berterima kasih kepada dosen Zul Indra STMJ yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kami. Kami ada beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Dimas Aji Isnanda. Saya Muhammad Arif. Saya Fukati Siwarani. Dan saya Franky Astiawan. Baik, kami akan menjelaskan ada 6 konten. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua ada literatur review, ketiga ada metodologi, keempat adalah hasil, dan kelima solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama pendahuluan. Nah, kami membuat sistem yaitu sistem klasifikasi otomatis untuk mengenali pola daun. Sistem ini bekerja dengan cara mengambil dari tekstur daun menggunakan metode GLCM atau Gray Level Concurrence Matrix. Itu teknik untuk melihat hubungan antar piksel agar bisa mengenali pola permukaan daun. Setelah ciri teksturnya diperoleh, sistem menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi pola tulang daun. Random forest dipilih karena sangat akurat, stabil, dan cocok untuk data citra. Prosesnya juga sederhana. Yang pertama itu ada citra daun, yaitu gambar daun sendiri. Ada ekspresi tekstur. Yang ketiga, klasifikasi akan menghasilkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kategori yaitu menyirip, sejajar, melengkung, dan jari. Nah, dalam kami ini mengangkat identifikasi pola tulang daun karena proses manual masih memakan waktu dan sering subjektif. Jumlah datanya sangat banyak, peluang terjadi kesalahan juga semakin besar. Padahal pola tulang daun merupakan ciri penting dalam taksonomi untuk membedakan jenis-jenis tumbuhan. Untuk itu dibutuhkanlah metode otomatis yang bisa melakukan identifikasi secara lebih cepat dan objektif. Kami menggunakan BLCM karena metode ini mampu mengekstraksi tekstur yang mewakili struktur urat daun dengan baik. Kemudian untuk proses klasifikasinya, kami memilih random forest karena akurasinya tinggi, stabil, dan tahan terhadap noise serta tidak mudah overfitting. Dengan menggabungkan GLCM dan random forest tadi, sistem ini diharapkan bisa mendukung berbagai bidang seperti taksonomi tumbuhan, pelestarian keanekaragaman hayati, pertanian cerdas, hingga pengembangan herbarium digital. Kemudian ada 2 literatur review yang akan dijelaskan oleh Evokati Cibalani. Kepada Evokati dipersilakan. Baik, selanjutnya literatur review. Next, struktur dan morfologi daun, khususnya pada pola tulang daun, merupakan indikator penting dalam identifikasi dan klasifikasi tumbuhan. Pola ini memuat informasi visual dan fungsional seperti distribusi nutrisi. Penelitian awal menggunakan fitur geometris berbentuk kontur, dengan bentuk kontur dan rasio dimensi. Kemudian fitur tersebut kurang kuat terhadap variasi pencahayaan, orientasi, dan kualitas citra. Teknik tekstur seperti GLCM dan LBP mulai digunakan karena mampu menangkap detail spasial yang lebih halus. Kemudian GLCM menghitung hubungan intensitas piksel dan menghasilkan fitur seperti kontras, korelasi, energi, entropi, dan homogenitas.
Kemudian setelah ekstraksi fitur, berbagai classifier telah dicoba seperti KNN, SVM, ANN. Namun metode ini sensitif terhadap noise dan membutuhkan tuning parameter. Random forest menjadi alternatif yang lebih stabil karena pendekatan ensemble menghasilkan operasi dan generalisasi yang lebih baik pada tugas klasifikasi daun. Penelitian ini mengusulkan kombinasi GLCM dan random forest sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan akurasi klasifikasi pada pola tulang daun. Next, selanjutnya metodologi. Nah, untuk flowchartnya dapat dilihat di sini, mulai dari pengumpulan dataset, data preprocessing, kemudian ekstraksi fitur menggunakan GLCM, klasifikasi, dan perbandingan performa. Lanjut. Nah, selanjutnya metodologi. Yang pertama dataset, yaitu 4 kelas pola tulang daun, yaitu melengkung, menjari, menyirip, dan sejajar. Kemudian total citra sebelum augmentasi itu ada 530 gambar. Setelah diaugmentasi yaitu rotasi 90%, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, jumlah gambarnya meningkat sebanyak 4 kali. Kemudian selanjutnya preprocessing yang dimulai dari kompresi file di bawah 100 KB, kemudian resize 750 x 750 pixel, kemudian menghapus background dan mengganti menjadi warna putih, kemudian augmentasi rotasi. Selanjutnya ekstraksi fitur GLCM. Dia pertama mengubah citra menjadi grayscale, kemudian GLCM dihitung pada 4 sudut yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Kemudian fitur yang diekstraksi itu ada kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, dan correlation. Kemudian nilai fitur yaitu rata-rata dari keempat orientasi. Dan selanjutnya klasifikasi. Yang pertama itu menggunakan algoritma random forest yaitu 130 trees. Kemudian trend test splitnya itu 80% dan 20%. Selanjutnya algoritma Key-Nearest-Next-Bor atau KNN itu menggunakan jarak Euclidean dan nilai K-nya disesuaikan untuk hasil yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Oke, selanjutnya adalah hasil. Next. Setelah pada performance of random forest itu kita dapat melihat untuk 4 kelas yang kita punya itu melengkung, menjadi, mirip, sejajar itu memiliki precision recall F1 score yang sama yaitu 1,0. Oke, next. Selanjutnya adalah performance of Key-Nearest-Next-Bor. Di sini kita dapat melihat bahwa 4 kelas itu memiliki precision recall F1 score yang berbeda, yaitu seperti melengkung itu punya precision 0,61, recall 0,52, F1 score itu 0,56. Lalu menjari itu memiliki precision 0,70, recall 0,70, dan F1 score juga sama. Lalu pada kelas mirip itu memiliki precision 0,89, recall 0,90, F1 score 0,90. Sedangkan sejajar itu precisionnya adalah 0,76, recall 0,89, dan F1 score itu 0,82. Oke, lanjut. Di sini kita dapat melihat perbandingan hasil antara random forest dan KNN yaitu adalah random forest memiliki akurasi 100%, sedangkan KNN itu ada di 83%. Pada random forest itu semua kelasnya terprediksi dengan benar dan stabil pada kelas non-sampel yang kecil. Sedangkan KNN itu banyak kelas melengkung dan menjari itu banyak salah ke mirip dan sensitif terhadap jarak atau overlap fitur, dan juga terpengaruh oleh ketidakseimbangan jumlah data. Oke, lanjut. Nah, Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Frankie. Yang kelima adalah solusi. Solusinya adalah solusi yang disarankan untuk memperbaiki daripada proses yang kita lakukan sebelumnya. Untuk meningkatkan performa model terutama pada algoritma KNN, beberapa langkah perbaikan dapat dilakukan. Yang pertama-tama yaitu meningkatkan jumlah data pada kelas yang masih minim, perlu ditambah agar distribusi dataset lebih seimbang dan fitur antar kelas lebih terwakili. Karena seperti yang kita ketahui bahwa data antar dataset itu agak jomplang karena ada yang jumlahnya sekitar 300 plus dan ada yang sekitar 40 plus doang. Yang kedua adalah kualitas ekstraksi fitur dapat ditingkatkan dengan menambahkan metode lain seperti LBP ataupun HOG agar model memiliki informasi tekstur yang lebih kaya. Yang ketiga adalah parameter pada model baik random forest maupun KNN perlu dioptimalkan karena
menyesuaikan nilai K, dan menambahkan scaling pada fitur, atau mengatur kedalaman tree pada random forest tersebut. Jika hasil tetap belum memuaskan, pendekatan yang lebih kuat seperti SVM atau CNN dapat dipertimbangkan sebagai alternatif selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil pemaparan materi kami mendapatkan kesimpulan bahwa penelitian menunjukkan bahwa GLCM mampu menghasilkan fitur tekstur yang efektif untuk membedakan pola tulang daun. Random Forest memberikan kinerja terbaik dengan akurasi sempurna, sehingga menunjukkan bahwa metode Assemble sangat cocok untuk data dengan karakteristik fitur yang bervariasi. Sebaliknya, KNN kurang stabil karena dipengaruhinya oleh kedekatan fitur antar kelas dan ketidakseimbangannya data. Secara keseluruhan, kombinasi GLCM dan Random Forest dapat dianggap sebagai pendekatan yang sangat handal untuk klasifikasi venasi daun atau tulang daun, dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem identifikasi tanaman yang lebih akurat dan otomatis. Sekian pemaparan materi kami yang berjudul Perbandingan Algoritma Random Forest dan K-Nearest Neighbor untuk klasifikasi bentuk tulang daun menggunakan ekstraksi fitur GLCM. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.